Ini langsung live, mereka langsung ngelihat Pak. Pak senyum Pak. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan teman pemilih semua selalu dalam keadaan sehat ya. Terima kasih loh teman pemilih sudah bergabung bersama di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk podcast KPU RI. Hari ini adalah episode yang spesial karena kita melakukan siaran langsung atau live podcast untuk podcast KPU RI, tentu saja dengan orang paling istimewa se-KPU RI, yaitu bukan siapa-siapa lagi, tentu saja adalah Ketua KPU RI, Bapak Hasyim Asyari. Selamat malam teman pemilih. Selamat malam Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak Rini. Alhamdulillah hari Maafin ini. ya, mestinya kalau live tadi jam 19. Jadi mohon maaf teman-teman pemilih, para pemirsa, para teman pemilih yang mestinya saya harus bicara jam 19 tapi harus ya agak molor sedikit lah. Ya mohon maaf ya teman pemilih ya, tapi tidak mengurangi semangat kita kok. Kita sama-sama semua bersemangat Bapak. Karena ini mulai hari ini jam 15 tadi KPU menggelar rapat koordinasi nasional antara KPU dengan teman-teman KPU provinsi se-Indonesia dalam rangka untuk menyambut persiapan memasuki tahapan pemilu yang akan kita mulai besok tanggal 14 Juni 2022. Betul, besok itu sebenarnya teman pemilih adalah hari yang penting sebagai penanda dimulainya tahapan pemilu 2024. Tapi sebelum kita pergi ke sana, Bapak, sebelum kita ngobrolin ke sana bersama dengan teman pemilih, kita disclaimer dulu ya Bapak, meskipun pandemik sudah mulai reda, tapi tetap kami menjaga protokol kesehatan. Kami membuka masker, tapi ruangan studio telah didesinfektisasi dan seluruh kru tetap bekerja di belakang layar dengan menggunakan masker dan menjaga jarak. Insya Allah sehat-sehat ya Bapak ya. Amin. Amin. Bapak, terakhir kita berada di sini. Sekarang teman pemilih kalau saya panggilnya Pak Ketua, terakhir. Jangan panggil Pak Ketua lah, panggil aja Pak Hasyim seperti gitu. biasa. Siap Bapak. Itu refleks Pak soalnya. Ya, karena saat ini kita bersama dengan Pak Hasyim sebagai Ketua KPU RI. Terakhir kalau teman pemilih mengingat beberapa bulan yang lalu kita sudah bertemu sama Pak Hasyim di podcast KPU RI. Semasa masih belum pelantikan untuk periode 2022-2027 ya Bapak. Ya. Beberapa bulan itu adalah tanggal 12 April 2022 Bapak. Sampai saat ini sudah beberapa bulan, rasanya bagaimana Bapak? Biasa-biasa aja Mbak. Biasa aja Pak. Karena kan jadi ketua itu juga anggota kan. Kemarin saya juga anggota KPU. Sekarang saya juga anggota KPU, tapi ada tugas tambahan sebagai ketua. Ya, betul. Jadi kayak ada, ini kan karena maksudnya setelah dilantik kemudian mengampu tugas baru gitu loh Bapak. Apakah ada rasa khusus yang apa terbebani atau menantang atau bagaimana ya Bapak? Yang paling terasa itu meja kerja saya Mbak Reni. Biasanya meja kerja saya itu kan tumpuannya banyak ya. Karena pada periode kemarin saya kan ditugaskan menjadi anggota KPU yang mengkoordinir tugas-tugas divisi hukum dan pengawasan. Sehingga semua hal yang berkaitan topik itu penugasannya kepada saya ya. Jadi istilahnya itu kita sering menyebut divisi hukum itu divisi selimut KPU. Kenapa disebut divisi selimut KPU? Karena menyelimuti. Mulai dari awal kegiatan sampai kegiatan sudah selesai, kalau ada masalah-masalah hukum yang menangani divisi hukum. Sehingga kemudian disposisi urusan itu kan se-Indonesia Raya, entah level kabupaten, entah level provinsi, semuanya ke meja saya. Banyak ya Pak. Sekarang ketika ditugaskan menjadi ketua kan beda. Gitu ya, Pak? Tugasnya mendisposisi. Jadi meja saya alhamdulillah relatif lebih bersih sekarang. Artinya bersih itu artinya tumpukan-tumpukan dokumen tidak setebal dan tidak setinggi yang lalu ya. Kadang-kadang teman kalau ke ruangan saya itu kan, Mas Hasyim ada nggak ya, karena ketumpuk ya Pak ya. Apa namanya dokumen-dokumen itu periode yang lalu. Iya. Berarti yang sekarang paling terasa itu Mbak Rini. Yang terasa itu ya Pak ya. Ya syukurlah, berarti ada lebih kelonggaran dong Pak ya sekarang ya. Enggak juga. Kalau urusan tugas tanggung jawab lebih berat sekarang. Pasti. Karena apa? Harus memimpin, harus mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan. Misalkan ya, itu tidak hanya untuk membagi tugas dan memimpin kegiatan dengan teman-teman anggota KPU dan Pak Sekjen beserta jajaran, tapi kan saya kira kita tahu semua ada KPU pusat ini memimpin
kepemiluan seluruh wilayah Indonesia gitu. Itu yang menjadi tugas beratnya kan di situ. Pasti Bapak, pasti itu tidak disangka lagi. Nah, teman pemilih, sekilas kita kepoin tadi gimana rasanya Pak Hasyim selama baru beberapa bulan ini dengan periode kepemimpinan di KPU yang baru bersama 6 orang anggota KPU RI yang lainnya. Ya itu juga Mbak Reni, teman-teman di kantor kadang-kadang kan atau teman-teman di KPU provinsi atau yang teman-teman di kantor ya. Itu kalau manggil saya Pak Ketua, saya kadang-kadang nggak noleh Mbak, karena saya masih gitu, masih belum nyadar kalau ternyata saya ketua gitu. Sehingga lebih baik saya bilang udahlah seperti biasanya manggil saya Pak Hasyim apa Mas Hasyim gitu aja, supaya kalau dipanggil itu saya langsung noleh gitu, langsung merespon. Iya betul Pak. Mungkin belum terbiasa kali ya Pak ya, nggak terbiasa mungkin ya. Tapi kan ya mungkin ya lebih prefer gitu ya Pak ya dipanggil nama ya Bapak ya. Iya, lebih enak, lebih inilah straight to the point, namanya Hasyim Asy'ari di KPU ini hanya saya kan. Iya. Kalau ketua banyak, ada ketua KPU, ada ketua divisi, ada ketua KPU provinsi, ketua KPU kabupaten kota gitu. Masuk akal juga. Iya. Nah, teman pemilih, tadi kan kita malah sudah didahului ini disinggung sama Pak Hasyim bahwa ada satu kegiatan rakor yang dilakukan hari ini di antara pimpinan KPU RI bersama dengan pimpinan KPU dan anggota KPU di provinsi ya Bapak, untuk memulai menandai dimulainya tahapan pemilu serentak 2024, yaitu yang akan dimulai di besok 14 Juni 2022. Bapak boleh nggak cerita dulu? Mungkin teman pemilih ada beberapa yang mungkin baru saja gabung di kanal YouTube KPU RI. Maybe atau mungkin ada beberapa yang tidak terlalu familiar, kenapa sih akhir-akhir ini kalau berita kepemiluan ngomongnya tahapan pemilu, memang tahapan itu apa sih Pak, boleh diceritain dulu nggak? Jadi begini ya, kalau istilah tahapan itu memang digunakan di dalam undang-undang kepemiluan dari beberapa undang-undang pemilu beberapa waktu terakhir ini, dan juga itu menjadi istilah yang sangat populer di kalangan pemerhati dan pelaku kepemiluan ya. Jadi kalau tahapan itu ibaratnya sebuah kegiatan itu sebuah rangkaian kegiatan gitu, di mana masing-masing kegiatan itu saling berkaitan. Jadi kerja-kerja kepemiluan ini kan cara berpikirnya sistematis ya, ada subsistem, ada subsistem ini, subsistem itu, yang kemudian kalau dirangkai itu menjadi satu sistem kepemiluan gitu. Misalkan kita tahu yang namanya sistem pemilu itu yang mempengaruhi ya ada 4 faktor strategis atau 4 aspek strategis. Yang pertama adalah daerah pemilihan dan alokasi kursi. Yang kedua itu adalah mekanisme pencalonan. Kemudian yang ketiga metode pemberian suara. Kemudian yang keempat itu electoral formula atau rumus untuk menentukan perolehan kursi atau siapa yang dinyatakan sebagai pemenang pemilu. Nah, untuk mencapai itu kan ada ada kegiatan awal, kegiatan kedua dan seterusnya ya. Itu yang disebut dengan tahapan. Jadi ibaratnya naik tangga itu kan ada step pertama, step kedua gitu, ada tangga pertama, ada tangga kedua gitu. Itu yang secara mudah ya kita untuk memahami apa itu tahapan. Jadi sampai dengan umumnya orang itu kan menyebut pemilu 2024 itu dilakukan di tahun 2024. Memang betul yang sering disebut dengan pemilu 2024 itu hari pemungutan suaranya atau hari coblosannya dilakukan pada tahun 2024. Tetapi untuk menuju ke pemilu 2024 itu ada rangkaian kegiatan yang itu kemudian step by step lah istilahnya, dari tahapan ke tahapan, dari satu langkah ke langkah berikutnya itu saling berpengaruh. Misalkan begini, ukurannya kalau pemilu itu kan pemilu langsung, pemilihan umum yang salah satu azasnya adalah langsung, artinya rakyat memilih langsung. Itu kan pasti ada komponennya, ada pemilih, lalu ada yang dipilih. Dipilih ini kan ada peserta pemilu, ada calon gitu ya. Kemudian mewakili daerah mana, ada daerah pemilihan gitu ya. Dan kemudian ada proses yang namanya kampanye, kemudian ada yang namanya pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Itu di situ ada 2 kegiatan penting yang dari ujung ke ujung itu kegiatannya ya dari segi perencanaan, persiapan sampai pelaksanaan itu ujungnya ya di hari pemungutan dan penghitungan suara itu. Karena pada hari itulah pemilih mengekspresikan pilihannya, mewujudkan pilihannya, mau milih partai apa, mau calon yang mana gitu ya. Dan kemudian setelah itu proses pemungutan suara selesai, kemudian dilanjutkan dengan proses yang namanya atau kegiatan yang namanya penghitungan suara atau mengadministrasikan hasil ekspresi pilihan pemilih tadi itu. Itu kegiatan di TPS yang ada 2 kegiatan besar, yaitu pemungutan suara dan penghitungan hasil suara di
TPS. Yeah. Nah, untuk yang besok itu kira-kira cara berpikirnya begini. Di Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 ditentukan bahwa kegiatan pemilu itu dimulai paling lambat 20 bulan. Terhitung dari mana? Terhitung dari hari pemungutan suara. Nah, kalau di bagian awal KPU sudah menetapkan bahwa hari pemungutan suara nanti untuk kegiatan pemilu 2024 dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024. Kalau dihitung mundur, dihitung mundur 20 bulannya itu jatuhnya besok ini 14 Juni 2022. Sehingga dengan begitu ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022, kemudian 2023 dan nanti puncaknya di 2024 ya. Misalkan begini saya katakan tadi harus ada peserta pemilu. Ya. Tahun ini 2022 ada kegiatan nanti dimulai pada awal bulan Agustus itu yang namanya pendaftaran partai politik calon peserta pemilu ya. Nanti setelah mendaftar kemudian dilakukan penelitian atau verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Dan itu juga ditentukan di undang-undang bahwa pendaftaran partai politik itu paling lambat dilakukan pada 18 bulan sebelum hari pemungutan suara. Kemudian ujungnya penetapan partai politik peserta pemilu paling lambat 14 bulan sebelum hari pemungutan suara itu jatuhnya 14 Desember 2022. Sehingga pada 14 Desember 2022 nanti kita semuanya akan mengetahui siapa saja partai politik peserta pemilu 2024. Masih berkaitan dengan peserta di tahun 2022 ini nanti ada kegiatan yaitu peserta jenis kedua yaitu calon perseorangan calon anggota DPD. Nah, itu nanti yang akan menyerahkan dukungannya kepada KPU ya sesuai dengan ketentuan itu akan diserahkan pada tahun 2022 ini. Ya, di tahun ini juga ya Pak ya. Pencalonan ya Pak istilahnya ya, betul. Bukan, ya termasuk rangkaian kegiatan pencalonan ya, tetapi kegiatan itu menyerahkan dukungan syarat pencalonan bagi calon-calon DPD itu. Nah, untuk pencalonannya sendiri artinya mendaftar sebagai calon itu kan harus memenuhi syarat dua ya, syarat pencalonan dan syarat calon. Nah, syarat pencalon itu syarat yang berkaitan dengan siapa yang dapat mencalonkan. Nah, untuk calon DPR RI, provinsi, kabupaten, kota yang mencalon adalah partai politik peserta pemilunya ya. Nah, untuk perseorangan, untuk calon DPD itu peserta pemilu adalah perseorangan. Nah, kesempatan untuk mendaftarkan dirinya itu bareng, yaitu pada bulan Mei 2023. Nah, untuk mendaftar maka calon DPD itu ketika mendaftar harus sudah terpenuhi dulu syarat dukungannya itu. Jadi di 2023 nanti yang berkaitan dengan peserta pemilu itu ada kegiatan pendaftaran perseorangan calon DPD dan kemudian nanti pada bulan Agustus ya seingat saya kira-kira itu akan ada pendaftaran bakal pasangan calon presiden wakil presiden gitu. Nah, untuk partai politik kan sudah ditetapkan 14 Desember 2022 dan nanti partai-partai itu mengajukan calon ya sekitar bulan Mei 2023. Itu aktor pertama dalam pemilu yaitu peserta pemilu dan calon ya. Kemudian yang kedua, aktornya itu namanya pemilih. Nah, untuk dapat menjadi pemilih itu kan syaratnya adalah warga negara Indonesia. Pasti. Kemudian usianya 17 tahun pada hari pemungutan suara atau belum 17 tahun tapi sudah kawin atau pernah kawin. Dan syarat berikutnya adalah terdaftar. Nah, terdaftar ini berarti kan didaftar di dalam daftar pemilih. Oleh karena itu KPU akan menggelar kegiatan di tahun 2023 nanti yaitu pemutakhiran daftar pemilih dan penyusunan daftar pemilih serta penetapan daftar pemilih. Nah, ini untuk menentukan siapa sih warga negara yang memenuhi syarat menjadi pemilih, itu salah satu kategorinya harus terdaftar di dalam daftar pemilih. Nah, daftar pemilih ini menjadi sesuatu yang penting, DPT ya istilahnya daftar pemilih tetap menjadi sesuatu yang penting karena dari situlah kemudian berbagai macam hal itu menjadi ukuran ya. Maksudnya ukuran itu begini, misalkan Lalu berapa sih jumlah TPS yang akan digelar misalkan? Kalau TPS yang akan digelar itu berdasarkan berapa jumlah pemilih. Sebagaimana kita ketahui teman pemilih sekalian ya, di Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 itu ditentukan bahwa pemilih di tiap TPS itu maksimal atau paling banyak 500 pemilih ya. Tapi berdasarkan pengalaman 2019 sebelumnya kan ada simulasi-simulasi gitu ya. Karena pada pemilu 2019 yang itu nanti akan kita lakukan lagi di pemilu 2024 itu adalah ada 5 jenis pemilih ada 5 jenis pemilu. Yang pertama adalah pemilu yang pertama itu pemilu untuk memilih anggota DPR RI, provinsi, kabupaten, kota, kemudian DPD dan presiden ya. Nah,
pemilih dihadapkan pada 5 jenis surat suara di TPS, kecuali Jakarta. Kalau Jakarta kan nggak punya DPRD kabupaten kota. Nah, pada saat yang bersamaan di TPS itu ada 4 bilik. Ada 4 bilik itu artinya secara paralel atau dalam waktu yang bersamaan ada 4 orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Maka berdasarkan simulasi itu dan praktek pada pemilu 2019 itu rata-rata pemilih memerlukan waktu sekitar 5-7 menit. Sementara durasi milih itu antara jam 7 sampai jam 13. Jadi sekitar 6 jam lah sesuai dengan waktu setempat ya. Di Indonesia ada di Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat. Nah, kemudian berdasarkan itu kemudian kesimpulannya adalah pemilih walaupun tadi ya undang-undang menyebut paling banyak 500, tapi kemudian yang tepat atau yang kira-kira memungkinkan untuk dilayani dalam durasi waktu sekian itu sekitar 300 pemilih. Maka kemudian KPU mendesain bahwa alokasi pemilih per TPS itu paling banyak 300 pemilih 300 untuk ya, Pak. pemilu 2024 nanti, persis seperti pemilu 2019 ya. Nah, kemudian setiap TPS tadi saya katakan ya bahwa jumlah pemilih itu sangat berpengaruh tentang berapa TPS yang dioperasionalkan. Kalau sekarang ini data yang ada per Maret 2022 berdasarkan data pemutakhiran data pemilih berkelanjutan kerjasama KPU dengan Kementerian Dalam Negeri atau Dirjen Dukcapil itu, Dirjen Kependudukan, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu, jumlah pemilih kita pada angka sekitar 190 juta ya. Dan itu kalau TPS kita dengan asumsi tadi per TPS 300 orang sekitar 680-an ribu. Nah, itu yang saya katakan mengapa jumlah daftar pemilih itu menjadi sesuatu yang penting, termasuk untuk merancang berapa sih surat suara yang akan dicetak. Surat suara yang akan dicetak itu jumlahnya sama dengan jumlah DPT, daftar pemilih tetap di TPS, ditambah 2%. Oleh karena itu setidak-tidaknya ya dari situ kita punya gambaran, satu, adanya DPT itu daftar pemilih tetap, jumlahnya itu ya akan berpengaruh kepada berapa jumlah TPS yang akan dioperasionalkan. Yang kedua, berapa jumlah surat suara yang akan dicetak plus cadangannya. Kemudian yang ketiga, kalau sudah tahu TPS-nya berapa jumlahnya, penyelenggara di tingkat TPS itu namanya KPPS ya, kelompok penyelenggara pemungutan suara di TPS. Satu TPS itu 7 orang. Dari situ kita akan tahu berapa jumlah orang yang diperlukan untuk menjadi petugas KPPS. Seingat saya data di KPU itu jumlah orang yang diperlukan untuk jadi anggota KPPS itu sekitar 5 jutaan sekian gitu. Satu kali pemilu ya, Pak? Iya. Jadi dalam pemilu serentak itu sekitar 5 juta sekian. Itu kalau ditambah dengan PPK, PPS, kemudian petugas-petugas kita di luar negeri, kan di luar negeri ada juga warga negara kita di luar negeri, yaitu ada yang namanya PPLN atau Panitia Pemilihan Luar Negeri, ada PPSLN, kurang lebih termasuk Linmas ya. Linmas itu perlindungan masyarakat itu. Kalau dulu kita sering mengenal Hansip itu ya, yang nanti menjadi petugas keamanan di TPS, totalnya itu kurang lebih atau lebih dari 8 jutaan personil yang diperlukan. Ini jadi fungsi dari daftar pemilih itu untuk memastikan bahwa seseorang punya hak pilih itu terdaftar. Yang kedua, kalau sudah daftar pemilih digunakan untuk masing-masing perencanaan kegiatan yang saya jelaskan tadi. Itu menunjukkan bahwa itulah yang namanya tahapan itu step by step itu. Dan kemudian yang terakhir ya, tadi kan faktornya ada peserta pemilu, ada calonnya. Yang kedua ada pemilih, yang ketiga ada kegiatan voting operation dan counting operation di TPS. Ada kegiatan yang pemungutan penghitungan suara di TPS. Disitulah pemilih akan mengekspresikan ya pemilihannya itu milih siapa, partai apa, calonnya siapa, dan kemudian di situ akan diadministrasikan di bagian awal tentang siapa milih siapa, partai apa dapat suara berapa, calon apa dapat suara berapa. Nah, ini kegiatan yang saya kira 3 hal yang paling penting dari segi pemilu dalam arti pemilihan secara langsung itu. Kira-kira begitu Mbak Reni gambarannya ya. Iya, betul. Pak Hasyim, itu seperti satu tarikan napas ya menjelaskan semua tahapan tadi ya, teman pemilih. Ya udah hari-hari ngerjain itu Mbak Reni. Ya betul Pak. Sudah hafal itu sepertinya ya. Bapak santai loh sambil diminum loh, nggak apa-apa. Iya. Nah, teman pemilih, sepertinya dari penjelasan Pak Hasyim tadi kita sudah memiliki sedikit atau terutama teman pemilih yang mungkin memang baru awam atau masih baru banget nih mendengar istilah-istilah kepemiluan. Oh, ternyata tahapan pemilu itu ada banyak step-stepnya yang saling berkaitan dan kita jadi semakin tahu nih teman pemilih bahwa yang namanya pemilu itu bukan sekedar ngikutin kampanye. Misalnya Pak, kalau yang periode kemarin kan misalnya teman pemilih semua pasti mengikuti debat
calon presiden misalnya, karena itu salah satu momen yang paling menggugah minat ya Bapak ya. Tunggu-tunggu lah. Tunggu-tunggu. Terus yang utamanya taunya pemilu itu ya coblosan di hari pergi ke TPS nyoblos. Nah ternyata teman pemilih jadi tahu nih 20 bulan sebelum hari pemungutan suara itu ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan, dipersiapkan oleh penyelenggara pemilu. Penjelasannya seperti yang tadi disampaikan Pak Hasyim tadi. Dan bahkan setelah hari H pencoblosan dan juga penghitungan suara, Bapak masih ada tahap juga ya Bapak di belakang. Jadi masih ada tahap berikutnya ya. Jadi yang namanya pemilu ini kan ada yang kategori ketiga faktor ketiga tadi itu ada yang namanya pemungutan penghitungan suara, rekapitulasi sampai ujungnya itu penetapan hasil pemilu. Nah penetapan hasil pemilu juga bertahap ya. Ada 3 jenis hasil pemilu. Yang pertama adalah perolehan suara. Kemudian yang kedua adalah perolehan kursi. Kemudian yang ketiga adalah perolehan calon terpilih ya atau penetapan calon terpilih, dan itu bertahap gitu untuk bisa dapat suara untuk bisa dapat kursi ya. Itu maka harus dapat suara dulu kan begitu. Suara dikonversi atau dihitung menjadi kursi gitu. Apakah dapat kursi atau tidak di sebuah daerah pemilihan, kalau dapat itu dapat berapa. Kemudian kedua, kalau sudah dapat kursi, maka kemudian tahap kedua kan untuk dapat kursi harus dapat suara dulu kan. Kemudian kursi ini siapa yang akan menduduki atau calon mana yang akan menduduki. Ketentuan adalah calon yang memperoleh suara terbanyak di daerah pemilihan itu di partai itu. Nah oleh karena itu juga bertahap gitu. Nah yang kemudian tahap terakhir setelah ada penetapan siapa calon terpilih, kemudian menunggu sampai dengan batas waktu yang ditentukan ya, akhir masa jabatan pejabat-pejabat terpilih, pejabat-pejabat pada hasil pemilu sebelumnya, kapan kemudian para calon terpilih itu akan dilantik atau sumpah jabatan. Jadi untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Kabupaten Kota, DPD, menjadi presiden, itu diawali dari kapan pengucapan sumpah janji atau pengucapan pelantikannya itu. Itu Mbak Reni. Betul Pak. Nah berarti ada tahapan panjang bahwa kalau dibuat siklus ya, itu kira-kira dalam kepemiluan itu sering dikenal ada tiga siklus ya. Siklus yang pertama adalah pre-election period atau periode sebelum masuk tahapan pemilu, itu ada persiapan, perencanaan dan segala macam. Kemudian yang kedua, electoral period atau election period, itu tahapan atau periode di mana pelaksanaan pemilu itu dilaksanakan ya. Kemudian yang ketiga, post election period atau periode setelah pemilu, itu dilakukan evaluasi, pelaporan dan seterusnya, nanti akan jadi bahan untuk perencanaan pemilu berikutnya. Berarti siklus 1 kali pemilu akan berimpak kepada siklus pemilu berikutnya ya Bapak. Betul, Betul. Nah teman pemilih ini untuk Anda semua teman pemilih yang baru saja bergabung di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Saat ini Anda sedang menyaksikan podcast KPU RI yang disiarkan langsung bersama dengan Ketua KPU RI Bapak Hasyim Asyari. Bapak, tadi kita sudah membagikan juga informasi bahwa kita akan siaran langsung dengan Pak Hasyim di media sosial kita, dan sudah ada beberapa pertanyaan masuk nih Pak. Sambil kita jawab, kita respon ya Pak. Salah satunya itu ada teman pemilih yang bertanya, dari semua tahapan pemilu yang diceritakan, disampaikan Pak Hasyim, yang paling sakral itu biasanya nih Pak dari tahun ke tahun, karena Bapak sudah menyelenggarakan pemilu beberapa kali periode, dan kira-kira kalau secara umum tuh yang paling sakral itu biasanya yang apa sih Pak? Coblosan. Atau hari H. Hari pemungutan suara. Kenapa itu dianggap katakanlah momentum paling penting dari rangkaian tahapan pemilu? Karena disitulah pemilih mengekspresikan pilihan. Jadi salah satu azas pemilu itu kan langsung. Disitulah kemudian pemilih mengekspresikan pilihan secara langsung. Dan umum itu semua yang punya hak pilih dapat menggunakan hak pilihnya. Kemudian ada kerahasiaan di situ. Itu prinsip-prinsip atau azas kepemiluan itu akan dipraktekkan atau akan diwujudkan pada hari H pemungutan suara. Selain itu Mbak Reni, sebagai implikasinya ya, undang-undang mengatur hari pemungutan suara itu dilakukan pada hari libur atau yang diliburkan. Nah kalau ancangan kita pemungutan suara itu hari Rebo, umumnya kan dikenal kalau hari kerja itu kan weekdays gitu ya, hari kerja. Karena ini hari kerja, hari Rebo, maka kemudian masuk kategori yang harus diliburkan. Jadi pada saat itu akan digunakan instrumen hukum berupa keputusan presiden yang menyatakan meliburkan pada hari pemungutan suara. Dan disitulah semua orang fokus, kemudian hadir di TPS, memperhatikan hasil penghitungan suara, semuanya libur dalam arti
kerja-kerja hari-hari ya, dan kemudian semuanya terlibat dalam kerja-kerja demokrasi tadi itu. Iya, betul. Itu yang kalau pertanyaan dari teman pemilih mengatakan kira-kira di rangkaian itu yang paling sakral yang mana ya? Ya hari pemungutan suara. Di antaranya indikatornya tadi hari itu diliburkan. Ya. Diliburkan dari kerja-kerja biasa kegiatannya hari-hari itu ya. Betul supaya bisa menggunakan haknya untuk memberikan hak memilih atau nyoblos ya. Sesuai pilihan nantinya. Ada pertanyaan kedua nih Pak Hasyim, yaitu ada satu teman pemilih yang bertanya, karena beberapa waktu terakhir ini memang banyak sekali di media itu kita menggembar-gemborkan bahwa pemilu 2024 itu dilakukan serentak. Kira-kira kalau dari sisi tahapan itu akan ada bedanya nggak ya Pak antara tahapan yang akan kita lalui menuju pemilu 2024 ini dengan tahapan yang sudah terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya? Menurut Pak Hasyim gimana? Boleh nggak saya nanya? Gimana, itu Pak? Yang bikin pertanyaan anak-anak dari timnya podcast apa dari masyarakat? Bukan, masyarakat beneran. Ada Pak. Beneran ya? Ada di IG-nya. Artinya begini, kalau ini tentu saya tanya kenapa? Kalau ada pertanyaan detail kayak begitu, berarti sesungguhnya si penanya ini memperhatikan betul. Oh iya dong. Apa-apa yang dikerjakan KPU, kemudian apa-apa sih kegiatan pemilu gitu. Kalau yang kurang memperhatikan atau kurang fokus, kayaknya pertanyaan kayak gini kan detail, teknis gitu. Makanya saya perlu klarifikasi dulu nih. Privat kok Pak, ini benar-benar pertanyaan ini timnya Mbak Reni apa Mas teman pemilih. Oke lah, tapi sama sekali bukan. Maksud saya gini, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi bedanya dengan pemilu-pemilu sebelumnya, kita pernah mengenal istilah pilkada serentak ya. Itu yang dimulai dari gelombang pertama itu pilkada di 2015. Kemudian pilkada 2017, pilkada 2018 dan pilkada 2020. Lalu kemudian kita pertama kali boleh dikatakan muncul istilah pemilu serentak itu pada pemilu 2019. Serentak itu artinya apa? Untuk pemilu ya, itu pada waktu yang sama dalam durasi sekitar 6 jam antara jam 7 sampai jam 13 waktu setempat, itu semua jenis pemilu itu dilakukan pemilihan umum ya. Masyarakat dalam waktu durasi itu sesuai dengan waktunya masing-masing secara serentak hadir ke TPS gitu, karena durasinya kan antara 6 jam tadi jam 7 sampai jam 13. Itu keserentakan pemilu itu pertama kali di pemilu 2019 dan nanti akan diulangi lagi di pemilu 2024. Bedanya di tahun 2024 nanti itu ada kegiatan yang namanya pilkada serentak atau pemilihan kepala daerah serentak, yaitu memilih gubernur, bupati, wali kota ya. Yang kemarin itu tadi ya saya katakan ada yang sesuai dengan akhir masa jabatan ya, 5 tahunan, ada yang 2015, 2017, 2018 dan 2020. Nah nanti itu enggak. Pilkada 2020 itu dalam waktu yang bersamaan itu adalah ada kegiatan pemilu, ada kegiatan pilkada untuk memilih gubernur se-Indonesia ini. Di Indonesia ini kan sekarang ini ya existing itu ada 34 provinsi yang akan ikut pilkada langsung 33 Mbak Reni. 33 ya Karena Bapak. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak ikut pilkada langsung karena di sana itu kan untuk jadi gubernur, jadi wakil gubernur itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono dan Sri Pakualam ya. Iya betul. Mekanismenya nanti ditetapkan oleh DPRD provinsi dan diusulkan kepada presiden dan diterbitkan Kepres untuk kemudian dilantik atau ditetapkan sebagai gubernur, wakil gubernur DIY. Yang lain yang 34 itu pilkada langsung. Nah ini nanti dalam sejarah ini satu pengalaman baru bahwa pemilihan gubernur di 33 provinsi itu dibarengkan dengan pilkada kabupaten kota yang jumlahnya 514 kabupaten kota se-Indonesia. Jumlah sekarang ini ya. Nah, itulah yang boleh dikatakan pengalaman pertama yang disebut dengan pemilu serentak, pilkada serentak di tahun yang sama 2024 ini. Nah, yang saya kira penting untuk kita ketahui begini, selama ini pilkada serentak itu pemaknaannya adalah hari pemungutan yang sama gitu ya. Tetapi yang kemudian belum tercapai adalah pelantikan pejabat terpilih yang serentak atau bersamaan. Nah, di pilkada 2024 nanti itu dua-duanya akan dipraktekkan, yaitu pemungutan suaranya serentak dan kemudian pelantikannya juga diharapkan serentak itu. Dalam rangkanya apa? Supaya dalam rangkanya begini, dimulai dari pertanyaannya, pemilu itu tujuannya apa? Pemilu itu tujuannya adalah untuk membentuk pemerintahan ya. Nah pemerintahan itu komponennya apa? Ada yang namanya eksekutif dan ada yang namanya legislatif, terutama kalau di pusat itu ya presiden dengan DPR. Kalau kemudian di provinsi kabupaten kota ada kepala daerah ya, dengan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Tujuannya membentuk pemerintahan itu.
Pemilihan itu. Maka kemudian pengisiannya dua komponen lembaga ini melalui pemilu, melalui pilkada atau pemilihan langsung itu. Nah kalau tujuannya itu, maka kalau pemilu DPRD provinsi kabupaten kota dilakukan di 2024, maka kan 5 tahunannya nanti dalam waktu yang bersamaan. Demikian juga pemilihan kepala daerah kalau didesain dengan waktu yang sama di 2024 nanti masa jabatan antara DPRD provinsi kabupaten kota dengan kepala daerahnya juga regularitas 5 tahunnya akan bersamaan, berbeda dengan yang sudah-sudah itu. Jadi dalam rangka electoral engineeringnya atau penataan desain kepemiluannya dalam rangkanya tadi supaya kemudian tercapai keserentakan masa jabatan masing-masing pemerintahan daerah itu yang terdiri dari gubernur, bupati, wali kota dan DPRD provinsi kabupaten kota. Kira-kira begitu Mbak Reni. Ya betul. Jadi memang ada alasan kenapa dilakukan kebijakan ini ya Bapak ya, untuk penataan seperti itu ya. Iya, ini kita hanya pilihkan 2 pertanyaan nih Bapak dari banyak sekali pertanyaan yang masuk. Kita gabung-gabungkan, mudah-mudahan sudah relate ya teman pemilih ya. Ya, Bapak sebenarnya ada satu hal penting nggak, tahapan yang paling harus diingat atau dijaga baik-baik oleh teman pemilih itu, salah satunya tahapan apa ya Pak yang penting untuk kita ingatkan? Ada 2 sebetulnya. Yang pertama itu kegiatan pemutakhiran daftar pemilih ya. Dan kemudian yang kedua hari pemungutan suara. Mengapa 2 kegiatan ini penting bagi pemilih? Karena untuk memastikan apakah dirinya warga negara Indonesia yang sudah punya hak pilih, sekali lagi ya kategorinya itu warga negara Indonesia, sudah berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara atau belum 17 tahun sudah kawin atau pernah kawin ya, dan kemudian terdaftar. Nah ini kan harus memastikan diri kita semua nih sebagai warga negara sepanjang memenuhi syarat tadi itu sudah bisa memastikan bahwa diri kita ini terdaftar atau belum. Makanya kemudian di dalam kegiatan pemutakhiran daftar pemilih itu kan banyak hal yang ditempuh oleh KPU, ada sosialisasi, bikin acara ini, bikin acara itu, termasuk sejak 2014 KPU itu punya sistem yang namanya SIDALE, Sistem Informasi Daftar Pemilih. Dari situ teman pemilih semua ya bisa mengakses kanal ini. Dan kemudian bisa dimasukkan, diketik nama kita, kemudian nomor induk kependudukan kita. Dari situ akan ketahuan sesungguhnya kita sudah terdaftar atau belum. Kalau terdaftar itu alamat kita di desa kelurahan mana dan desain kira-kira nanti akan ditempatkan di TPS nomor berapa itu akan kelihatan. Kalau sekiranya belum, maka kemudian disiapkan fungsi begitu ya di kanal itu untuk melapor bahwa dirinya warga negara kita ini ingin mendaftar atau mendatangi kantor-kantor desa kelurahan setempat untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih. Nah, ini kegiatan penting pertama dalam rangka apa? Untuk memastikan bahwa kita yang punya hak pilih itu terdaftar. Dan kemudian yang kegiatan yang kedua yang penting ya tadi hari pemungutan suara. Datang ke TPS, gunakan hak suaranya ya Bapak ya. Hak pilih. Hak pilih. Kita sebutnya hak pilih. Kalau yang sekarang KPU juga terus. Hak pilih itu ada 2 sebetulnya. Yang pertama hak untuk dipilih, itu untuk jadi calon ya, warga negara yang memenuhi syarat melalui partai politik atau melalui calon perseorangan, ya, baik itu calon perseorangan DPD maupun calon perseorangan kepala daerah. Itu dapat mendaftarkan diri sebagai calon. Itu yang namanya hak untuk dicalonkan. Nah, hak pilih yang kedua adalah hak untuk memilih, untuk memberikan suara kepada pilihan-pilihan atau calon-calon yang tersedia itu. Betul. Itu harus diingat ya teman pemilih ya. Jangan sampai nggak dicek nih, harus dicek mumpung masih jauh-jauh hari. Betul. Ya Pak Hashim ya, apakah nama kita karena di pemilu kemarin itu sebenarnya sudah masuk dalam daftar pemilih. Pastikan saja karena kan mudah banget, tinggal ngecek aja beberapa detik sudah keluar nih. Kalau sampai nih, amit-amit jangan sampai kemarin sudah ada di daftar, kalau sekarang nggak ada ya, itu saatnya harus melaporkan supaya tetap terjaga hak pilih kita ya. Termasuk ya? Kalau pindah tempat Mbak Rini. Kalau pindah domisili ya. Pindah domisili tapi domisili yuridis ya, maksudnya sampai pindah KTP itu juga nanti semula terdaftar di desa kelurahan mana, di kabupaten mana atau kota mana, pindah ke tempat lain, ini juga harus melapor supaya kemudian ada update atau ada data mutakhirnya begitu. Karena begini, kalau enggak juga agak repot, bisa menimbulkan problematika itu begini. Karena sudah ada prinsip atau ada azas single number identity atau ketunggalan nomor identitas. Yaitu di Indonesia dengan NIK, nomor induk kependudukan. Setiap orang itu kalau teradministrasi dengan baik di kartu keluarga,
walaupun masih kanak-kanak, walaupun masih bayi kan sudah ada NIK-nya ya. Nah, NIK itu kan menunjukkan kode-kode, misalkan ada kode provinsi, kode kabupaten kota, kode kecamatan, kode desa kelurahan, kemudian kode pribadi yang membedakan nama ini tunggal gitu ya. Nah, karena dianut single identity number atau identitas ketunggalan satu NIK itu, maka kalau ada orang pindah itu tidak diterbitkan NIK baru, masih tetap menggunakan NIK itu. Oh gitu ya, oleh Pak. karena itu ini kan seringkali kalau yang nggak paham menimbulkan kecurigaan ya. Misalkan ada orang alamatnya itu di katakanlah kota Surabaya, lalu kemudian pindah ke Jakarta Selatan misalkan. Itu NIK-nya masih NIK kota Surabaya ya. Nah itu kemudian ketika masuk daftar pemilih di Jakarta Selatan, orang yang nggak tahu prinsip ini kan jadi bertanya, ini ada pemilih selundupan, ada pemilih siluman, padahal enggak. Ketika ada nomor NIK yang katakanlah dianggap aneh atau dianggap tidak sesuai gitu, maka kemudian KPU ini kan harus memeriksa apakah betul orang ini dengan NIK yang katakanlah ya teman-teman KPU Jakarta Selatan misalkan memastikan orang ini yang NIK-nya kota Surabaya itu sudah pindah resmi atau belum ke Jakarta Selatan, itu bisa dicek di Dispenduk Capil setempat, oh memang sudah pindah gitu. Termasuk teman-teman yang misalkan ya sudah bisa diprediksi pada hari itu, pada hari H 14 Februari 2024 tidak sedang di alamat domisili yuridis, misalkan teman-teman mahasiswa, teman-teman betul, teman-teman santri yang hari itu nggak bisa pulang, itu kan istilahnya itu masuk kategori pemilih pindahan gitu. Pemilih pindahan itu sesungguhnya terdaftarnya masih di tempat asal di mana dia berdomisili yuridis sesuai alamat KTP, tapi akan menggunakan hak pilih di tempat di mana dia berada pada hari H pemungutan suara itu. Betul, ada mekanismenya ya Pak untuk pindah memilih itu ya Bapak ya. Nah, itu tadi teman pemilih beberapa penjelasan yang ini juga pasti menambah informasi baru nih bagi teman pemilih semua nih, ada hal-hal atau fakta-fakta yang diceritakan sama Pak Hasyim tadi. Bapak, kita perlu nih mengingatkan teman pemilih semua bahwa besok kita akan menyiarkan kegiatan peluncuran ya Pak, peluncuran dimulainya tahapan pemilu 2024. Besok akan kita lakukan di hari Selasa tanggal 14 Juni tahun 2022 tentu saja mulai jangan lupa pukul 7 malam ya Pak, waktu Indonesia Barat. 19 Indonesia Barat. 19 WIB ya. Pastikan teman pemilih semua mengikuti prosesinya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Nanti akan disiarkan langsung di kanal YouTube KPU RI dan tentu saja akan disiarkan secara langsung juga di 8 stasiun TV nasional Bapak. Wow, ya. bagus. Betul, karena ini adalah sebuah momen penting untuk menandakan dimulainya bekerjanya penyelenggara pemilu dengan segenap tahapan yang tidak hanya diceritakan sama Pak Hasyim tadi, tapi juga teman pemilih juga dapat mengakses apa saja tahapan pemilu yang akan dilaksanakan hingga menuju ke hari H nanti di semua media ya Pak. Semua media baik itu media sosial atau media mainstream semuanya pasti akan banyak sekali memberikan informasi kepada teman pemilih tahapan pemilu sekarang apa aja, step-stepnya apa aja. Ya, Bapak, karena kita sudah mengajak teman pemilih untuk besok mengikuti penayangan live-nya atau live streaming-nya di kanal YouTube KPU RI. Satu pesan dong Bapak untuk teman pemilih karena KPU sudah mulai menetapkan dimulainya tahapan pemilu untuk 2024, apa pesan Bapak untuk teman pemilih? Yang prinsip itu begini ya, bahwa pemilu ya itu kan salah satu instrumen atau indikator demokrasi ya. Jadi sebuah negara itu disebut negara demokrasi itu salah satu indikatornya kalau ada pemilu reguler gitu ya. Apakah sesuai dengan masa jabatan masing-masing lembaga itu ya. Nah, karena prinsipnya demokrasi itu kan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, maka saya mengajak ya teman-teman sekalian, teman pemilih untuk aktif berpartisipasi dalam pemilu. Teman-teman yang misalkan ya berminat menjadi penyelenggara pemilu itu nanti ada ruang menjadi anggota KPU provinsi, kabupaten kota, KPU kabupaten kota, kemudian penyelenggara di badan ad hoc ya, panitia pemilihan tingkat kecamatan, tingkat desa kelurahan, bahkan menjadi anggota KPPS ya, kelompok penyelenggara pemungutan suara di TPS. Itu kalau mau berminat menjadi penyelenggara pemilu.
Kemudian yang kedua, sangat mungkin juga kan teman pemilih ini ada yang pengen jadi bagian dari peserta pemilu ya. Peserta pemilu. Misalkan pengurus partai kah, anggota partai, atau kemudian menjadi calon gitu. Itu kan hak warga negara ya, teman-teman pemilih punya ada pintu-pintu itu kalau ingin menjadi menggunakan hak pilihnya itu dalam arti untuk hak dipilih ya Bapak. Iya. Kemudian yang ketiga, bisa jadi ada teman pemilih yang tidak menjadi atau tidak berminat menjadi bagian dari penyelenggara pemilu atau tidak berminat menjadi bagian dari peserta pemilu karena kedudukannya atau pekerjaannya atau memang pilihan sikap politiknya begitu ya, bisa menjadi pemantau, bisa menjadi pengawas pemilu, kemudian menjadi pemilih yang aktif. Pemilih aktif tadi ada pemutakhiran daftar pemilih itu kapan dan kemudian ikut itu. Kemudian nanti ketika pendaftaran pemilih akan ikut itu. Ini yang saya kira sekali lagi, pemilu demokrasi itu dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Nah, oleh karena itu ini menjadi sesuatu yang penting. Saya mengajak teman-teman aktif semua berpartisipasi dalam pemilu. Saya kira itu Mbak Ani, dan tentu saja kami di KPU ini masih orang-orang biasa yang punya kelemahan. Kami mohon doa, dukungan teman-teman pemilih sekalian supaya kita ini makin diberikan kesehatan, diberikan kesabaran, diberikan petunjuk oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dalam menjalankan kegiatan kepemiluan. Saya kira itu Mbak Ani. Amin. Terima kasih ya Pak Hashim pesannya untuk teman pemilih semua. Teman pemilih jangan lupa ya, pokoknya besok harus menyaksikan langsung jalannya peluncuran dimulainya tahapan pemilu 2024. Besok hari Selasa 14 Juni 2022 mulai jam 7 waktu Indonesia Barat ya. Teman pemilih 7 malam jangan lupa. Oh 7 malam ya, jam 19 ya Bapak ya. Makasih koreksi ya Pak. Jam 19 waktu Indonesia Barat ya. Untuk teman pemilih yang sudah mengikuti dari tadi, terima kasih ya. Dan jangan lupa untuk subscribe. Karena dengan subscribe kemudian juga berikan like dan juga komentar, itu akan membuat teman pemilih semua mendukung KPU RI terus memberikan update informasi kepemiluan untuk teman-teman semua. Pak Ketua terima kasih banyak, Pak Hashim terima kasih banyak ya Bapak. Terima kasih teman pemilih. Iya terima kasih banyak sudah berkenan hadir. Kapan-kapan hadir lagi apa kita cerita-cerita lagi ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya teman pemilih, jangan lupa untuk terus mengikuti podcast KPU RI untuk mendapatkan update informasi kepemiluan hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi teman pemilih.